Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Fajar Maulana dengan NPM 18 10 63 10 70 007. Saya dari kelas PJKR 4D. Kali ini saya akan menjawab tentang soal evaluasi 4 materi gaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Gaya adalah sesuatu yang dapat mendorong atau menarik dengan cara kontak langsung atau gravitasi untuk mengubah gerak suatu objek. Misalnya seperti benda yang dari diam menjadi gerak dan dari gerak menjadi diam. Terus ada macam-macam gaya. Yang pertama itu gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua ada gaya tahanan. Gaya tahanan ini merupakan gaya eksternal. Dan yang ketiga gaya gesekan, merupakan salah satu gaya yang juga merupakan gaya tahanan. Dan yang keempat gaya kontraksi otot. Gaya kontraksi otot ini sangat penting bagi dunia olahraga karena badan manusia memiliki otot-otot untuk beraktivitas. Nah, di situ kegiatan olahraga menggunakan otot-otot tersebut untuk beraktivitas. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu tentang aspek-aspek gaya. Aspek-aspek gaya terdiri dari 3. Yang pertama, besarnya gaya. Besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh tubuh manusia itu berbeda-beda pada tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, maka makin kecil tarikan dan makin kurang beratnya. Dan yang kedua ada titik tangkap gaya. Ialah titik di mana gaya dikenakan pada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Titik ini merupakan titik potong antara garis gaya dan sumbu mekanik dari tulang atau segmen yang bekerja sebagai pengungkit anatomik. Dan yang ketiga ada arah gaya, ialah sepanjang garis geraknya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Nah, makanya kenapa manusia tidak terapung ke atas, karena manusia mempunyai gaya gravitasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Memadukan dua gaya atau lebih digunakan pada objek yang sama. Seperti contohnya pada sebuah perahu. Perahu tersebut dapat dikenakan dua gaya, yaitu angin dan dayungan. Nah, dari dua gaya tersebut itu saling berlawanan. Pengaruh dari gaya gabungan yang menyebabkan atau mengubah gerak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu linier, kongruen, dan paralel. Dan pertanyaan yang keempat adalah sebuah gaya dapat diuraikan, dipilah, dipecah menjadi dua buah komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk jajaran genjang. Dan pertanyaan yang terakhir nomor 5, gerakan melempar bola underhand atau overhand dalam basketball hook pass. Nah, gerakan tersebut adalah gaya prinsip-prinsip sentrifugal. Setiap contoh di atas, ketika tarikan bola terasa, nah tarikan terasa tersebut
sebagai gaya sentrifugal dan akan hilang dengan sendirinya ketika bola itu terlepas dari tangan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.